Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya kan memang ya kita bilang tur herbalis lah ya, yang dimana program dari Nabawi Herbal yang di situ ada cek kesehatan gratis, konsultasi gratis, sampai kita nanti mereka ini ada kesempatan juga untuk mendapatkan produk gratis juga gitu ya, produk herbal gitu. Jadi memang kita adakan hari ini, alhamdulillah, dan mudah-mudahan bisa membantu orang-orang sekitar lah. Artinya ini beberapa kita tanyakan tadi memang cabang kita yang di Sawangan ini itu yang datang sini juga orang-orang sekitar sini juga lah gitu. Kan kita ada beberapa cabang juga yang lain. Nanti mungkin kita adakan di tempat lain, mudah-mudahan orang sekitar bisa setidaknya bisa cek kesehatan gratis, konsultasi gratis, jadi tahu tindakan preventif apa yang bisa mereka lakukan. Ataupun tindakan misal minum herbal apa yang mereka butuhkan juga gitu. Kalau dibilang fokus sama kesehatan, dari dulu sebenarnya sudah concern sama kesehatan. Cuman memang kalau untuk bareng sama Nabawi Herbal ini kan karena ini saya bareng partner saya di sini ya, Pak Sukma. Poinnya memang sebenarnya kebutuhan dasar salah satu yang dibutuhkan oleh orang itu kan salah satu adalah kesehatan gitu kan. Nah makanya dibilang rumah sakit penuh, puskesmas dan lain-lain itu penuh. Itu karena banyak orang yang membutuhkan obat, orang yang membutuhkan cek kesehatan, orang sakit akhirnya datang ke rumah sakit. Banyak banget. Kayak rumah sakit, salah satu teman saya juga, saya lihat waktu saya datang ke sana, memang wah itu penuh banget gitu loh. Nah makanya mudah-mudahan dengan ada konsultasi atau cek kesehatan gratis seperti ini, bisa menjadi tindakan preventif buat mereka gitu. Jadi hati-hati Bu, ini gulanya udah cukup tinggi. Hati-hati Bu, tensinya lumayan tinggi. Ibu kenapa? Oh saya suka begadang, misalnya gitu. Oh saya makan makanannya lumayan nih, makan asin-asinan terlalu berlebihan. Nah dari situ jadi pengingat buat kita semua sebenarnya bahwa kita harus sudah mulai ngurangi yang namanya makanan yang asin-asin, ultra processed food gitu kan, itu juga harus kita kurangin. Yang gulanya terlalu tinggi atau minuman yang terlalu tinggi itu kita harus kurangin juga gitu kan. Nah makanya mudah-mudahan bisa membantu orang-orang dan semuanya insya Allah yang datang ke program kami ini sehingga mereka jadi aware dengan kesehatan mereka sendiri tanpa harus nanti datang ke rumah sakit untuk berobat gitu loh, insya Allah. Jadi sering juga mas sosialisasi seperti ini sampai tadi tuh dokter badan nggak ada gap gitu kan antara masyarakat. Kemarin kita pernah ngadain edukasi tentang TBC juga pernah ya. Itu daerah mana waktu itu kita? Ciseng. Daerah Parung kan? Parung benar ya? Ciseng, Parung kita peraksana juga. Itu kita memberikan edukasi lah ya. Edukasi sosialisasi terkait penyakit TBC. Dan pasti bersama ahlinya ya. Karena kan saya bukan ahli di situ, tapi kita bawa ahlinya yang untuk menyampaikan dokter untuk menyampaikan terkait TBC. Karena ada beberapa penderita TBC itu mereka jadi mengucilkan diri mereka sendiri gitu loh. Kan kasihan sebenarnya. Sedangkan penyakit ini insya Allah bisa disembuhkan asal memang disiplin dalam minum obatnya dan pola hidupnya gitu loh. Nah makanya ini jadi concern bersamalah, bukan hanya pemerintah sebenarnya, tapi kita semua gitu. Bahkan dari skup yang paling kecil, keluarga. Kita harus perhatikan keluarga kita gitu loh. Artinya baik pola hidup, pola tidur, dan banyak hal makanan, itu harus kita perhatikan. Jadi skup yang paling kecil dulu, habis itu menyebar. Karena kenapa kami mencoba untuk sosialisasi dan edukasi, mudah-mudahan dengan ada edukasi ini semakin menyadarkan kita semua untuk bisa hidup dengan pola hidup yang sehat, gitu, insya Allah. Kalau dari mas sendiri menjalankan pola hidupnya seperti apa? Yang paling susah memang kalau kita jaga makanan ya. Maksudnya jaga makanan tuh kita nggak bisa pungkiri makanan Indonesia itu kan enak-enak ya. Apalagi udah kalau keluar kota, kita datang ke misal mana ke Surabaya, kita makan rawon kayak kurang lengkap tanpa makan rawon.
kita datang ke Aceh misalnya, aku kayak kurang lengkap tanpa makan makanan Aceh, yang dimana mungkin secara garamnya, secara gulanya cukup tinggi gitu loh. Nah, kita tetap bisa menikmati sebenarnya, tapi di satu sisi kita harus bisa membatasi. Nah, kadang-kadang pembatasan ini kita tahu ya dari ada informasi kan. Ketika kita konsultasi, oh ternyata ini kamu sudah lumayan tinggi nih. Nah, sehingga kita mau membatasi itu. Nah, makanya kalau menurut aku jujur makanan cukup berat, tapi kita harus bisa untuk mengontrol itu. Itu kan hawa nafsu sebenarnya kan. Terus untuk pola hidup, contohnya kayak misal tidur, pola tidur ya. Tidur juga kadang-kadang udah bisa tidur jam 9, tapi tergoda main handphone. Sehingga akhirnya tidurnya bablas sampai jam 11 malam. Hanya untuk main handphone doang, melihat scroll Instagram, media sosial, lihat YouTube dan lain-lain. Makanya kalau saya rasa harus disiplin sama diri kita sendiri dulu. Alhamdulillah saya sama Shiren mencoba untuk kalau bisa maksimal itu tidur jam 9. Tapi bablas nggak karena ada jam 10, 11? Iya. Tapi kalau ada acara misal nikahan, pulang-pulang sampai rumah tuh kena macet segala macam, baru pulang sampai jam 11 gitu kan. Cuman maksud saya adalah bagaimana kita disiplin sama diri kita sendiri dulu, terus coba sebarkan edukasi ini kepada orang-orang terdekat kita dulu. Keluarga, anak-anak, segala macam, bentuk habitnya itu. Terus lingkungan, sampai meluas, mudah-mudahan negara Indonesia menjadi salah satu negara yang secara tingkat kesehatannya itu tingkat tinggi gitu loh ya, secara kesadaran akan kesehatannya. Oke, terakhir ya, ini ya, oke. Kalau Irwansyah bukan sakit sebenarnya, karena kan ada satu ya kecelakaan kecil lah ya. Dia main sama Ukasha anaknya, habis itu jatuh, mau nahan Ukasha biar nggak jatuh, malah kakinya salah jatuh lah bahasanya itu ya, salah jatuh, salah posisi sehingga patah jari-jari. Antara apa dibilang jari-jari kaki gitu ya, nah, gitu itu ada yang patah gitu. Akhirnya sekarang di gips, belum dioperasi sebenarnya, lagi di gips, tapi nggak tahu mau dioperasi apa enggak gitu. Cuman ya balik lagi, kita kan bingung kan, kok bisa patah ya? Padahal mungkin hanya nahan kayak gitu. Kita nggak tahu. Makanya kemarin kita nanya, apa kurang vitamin D kah, ya gitu ya, kalsium yang memang dibutuhkan lebih ekstra kah, atau olahraganya mungkin lebih gimana gitu kan. Ya, apapun itu, yang penting kita punya kesadaran lah. Berarti kan kita olahraga juga harus gitu kan, olahraga juga coba kita tingkatkan, makanan juga harus kita perbaiki, secara kandungan nutrisi gizinya harus tepat, apalagi udah makin berumur ya, nah, itu juga harus benar-benar jaga gitu. Tapi apapun yang kita jaga dan kita lakukan, semuanya kan takdir Allah, qadarullah, Irwan kena musibah seperti itu. Tapi setelah itu ya mencoba lebih hati-hati lagi. Dan termasuk saya juga mengukur gitu ya, umur segini, nanti kalau main-main atau bercanda sama anak berarti ya ada batasannya lah. Gitu.